Halo Snacktrip, bertemu lagi bersama saya Indra dan Nita. Kali ini kita akan membahas sebuah film horor terbaru yang merupakan lanjutan dari film pertamanya dengan judul yang sama, tapi sekarang ada embel-embel judul lainnya, yaitu Menjelang Maghrib Kedua. Wanita yang dirantai ya. Yes. Terus untuk sutradaranya, produsernya dan penulisnya di sini sama semua ya, dan PH-nya juga masih sama dengan yang sebelumnya. Dan di sini semuanya ditulis, disutradara dan diproduseri oleh Helvi Kardit, yang mana ya mungkin karena filmnya milik dia sendiri jadi bebas ya mau bercerita apa aja. Oke, ceritanya tentang apa nih untuk Menjelang Maghrib 2 ini? Menjelang Maghrib 2 ini bercerita tentang seorang gadis di desa Karuhun bernama Laila yang meninggal dan dimakamkan menjelang maghrib. Tapi saat hendak ditutup nih liang lahatnya, kuburnya, tiba-tiba dia hidup kembali. Dan saat hidup lagi itu dia udah bukan Laila yang sebelumnya. Bukan Laila yang sama. Iya, sudah bukan Laila yang sama. Dan masyarakat setempat itu percaya kalau Laila itu kayak kerasukan Karuhun ya, atau leluhur gitu. Dan karena hal itu akhirnya Laila dipasung di sebuah rumah gubuk. Rumah gubuk, semuanya rumah gubuk. Ambil settingnya Hindia Belanda. Jadi tahun 1920 ya. Dan suatu hari ada nih seorang dokter bernama Giandra yang ingin mengobati Laila dengan pengobatan medis ya, bukan dari dukun atau spiritual. Tapi justru pengobatannya ini malah membuat semuanya jadi kacau. Gimana selanjutnya? Langsung aja tonton atau nonton aja reviewnya. Oke, langsung aja ke yang disuka nih dari film Menjelang Maghrib 2 ini. Tidak mudah ya mencari apa yang bagus dari film ini. Tapi jika dibandingkan dengan film pertama. Tapi kalau dibandingin dari film pertama, ini udah upgrade sih secara visual, terus juga secara pengambilan gambarnya oke. Terus juga aku suka make upnya yang jauh lebih upgrade dari film sebelumnya ya. Terus juga aku suka set desanya. Bagus sih itu. Walaupun masyarakatnya desanya tuh sedikit ya warganya, tapi kita percaya kalau itu bisa meyakinkan gitu ya. Itu ada di sebuah pedesaan di Jawa Barat. Iya, di Jawa Barat, di selatan yang ada Tuan Bosya. Kalian pasti bisa tebak dong Bosya. Kayak trivia nih kita. Bosya yang banyak perkebunan tehnya. Nah itu. Jadi yang orang suka juga di sini dari opening awalnya. Opening awalnya itu lumayan, yang dia pakai long take terus tiba-tiba ngasih jump scare. Dan saya kaget. Nita beneran kaget. Saya melihat dia. Ini berhasil. Ini organik ya, dari kagetnya awal, berhasil ya. Dari awal berhasil itu merupakan jump scare yang efektif. Betul. Namun apakah yang lainnya efektif juga? Kayak kalau tadi emang dari production value di sini meningkat. Tidak seperti film pertamanya yang berasa vlog atau ya tadinya ala-ala mockumentary tapi seperti vlog ya. Iya, mockumentarynya juga dimok lagi oleh film ini, saking kurangnya gitu di film pertama. Tapi di film kedua ini untungnya semua dari segi visual dan ya banyak hal lainnya yang meningkat, bahkan dari ke gorannya, ke darah-darahannya, ke action-actionannya sedikit di sini lebih ada dibanding yang pertama. Terus di sini juga lumayan banget ngambil set berani, merupakan yang berani, dan orang acungi jempol yaitu konsistensi dari ceritanya yang membawa dari film pertamanya keduanya pasti soal perempuan yang dipasung gitu. Ada apa sih sebenarnya yang pesan apa yang emang pengen disampaikan sih sama Helvi Kardit ini, terus membawa-bawa tentang yang dipasung ini. Iya, aku sih sukanya karena film ini ngasih topik yang jarang diangkat sih di film-film. Jadi kayak pertentangan antara sains, dunia medis, dan spiritual, kepercayaan penduduk setempatnya. Itu menarik sih, karena sebenarnya kan penonton mungkin ingin diajak untuk berpikir juga percaya mana sih antara sains atau misalnya sama kepercayaan mistis gitu. Tapi apakah berhasil pesannya? Nah itu yang jadi masalah. Yang jadi masalah di sini tuh malah kita jadi bosan dengan cerita tentang, ini udah masuk ke kekurangan ya? Iya. Tentang cerita orang yang dipasung. Iya. Yang di pertama aja kita nggak dapet jawabannya, terus naon nih. Dan malah menurut aku ini tidak cocok sih dijadiin sebagai sequel karena tidak menjawab, tidak melanjutkan, prequel juga bukan. Yang penting mah sama aja temanya. Temanya sama. Dipasung gitu. Terus juga judul nggak ada relevansi antara Menjelang Maghrib selain hanya dia dimakamkan. Menurut aku mungkin ini saran aja, mungkin judulnya bisa Makam Berdarah. Yang wanita yang dipasungnya. Soalnya lebih banyak itunya, dipasungnya juga kayaknya nggak
ya mending dipasung atau kalau enggak gitu wanita yang dipasung atau menjelang maghribnya mungkin karena ngikutin film sebelumnya kali ya. Jadi disesuaiin sama kan itu ada disesuaikan kenapa menjelang maghrib karena perpindahan ya terang ke gelap gitu-gitu lah. Ya teori filsafat ya cocok loginya mah ya udah, tapi ya tiba-tiba kuburannya penuh darah. Soalnya terus, itu yang aku inget kayaknya lebih cocok jadi judul sih itu. Iya, dan ini juga orang semua logika karakter yang ada di film ini tuh tolol semua. Ya ini maksudnya mungkin ini ya kekurangannya tidak nulis film, tidak pakai konsultan atau enggak ya. Iya. Ya ditanyain dulu lah ke orang lain gitu. Ini skripnya gimana? Jadi ya ini karena ngeproduserin sendiri, nyutradarin sendiri, nulis sendiri ya udah. Tapi kalau dari segi produksi mah mungkin teknis udah oke ya. Cuman kalau dari segi karakter ketololannya masih sama sih sama yang pertama. Kayak tidak upgrade kalau dari segi itu ya. Soalnya tidak ada yang bisa memvalidasi narasinya. Jadi narasi-narasi kayak narasi-narasi menyimpulkan sendiri, analisis sendiri gitu ya. Tiba-tiba karakter ini mungkin karena ini mungkin. Iya. Gak jelas. Iya, terus yang si ininya kenapa yang dipasung selalu rambutnya kurang kan itu nggak ada solusinya ya. Aku pikir bakal dijawab malah di film ini ya, ternyata enggak. Ya nggak tahu ini tujuan sutradaranya pengen ngeliatin apa fetish ke cewek yang dipasung terus kayak gerak-gerakannya tuh. Iya. Selalu ada tuh. Apresiasi dulu buat acting pemeran utamanya yang sangat tersiksa gitu di sini. Yang jadi si Lailanya tuh mau untuk memerankan. Mungkin dia gajinya lebih besar daripada yang lain bayarannya karena sangat repot sekali memerankannya. Ya kalau yang beneran acting gitu, yang lainnya mah ya tolil aja. Iya itu mah. Narasi-narasi yang dibikin pemerintah, rezim, buzzer aja kayak gak masuk di akal ini kenapa ceritanya kayak gini gitu. Dari awal juga kita ini nggak ada penjelasannya kenapa si nenek ini kenapa harus menyerang warga kan. Nah yang aku nggak suka juga ini nih motif si leluhur itu kan diceritakan dia sebagai pejuang lah ya, anggaplah gitu di masa lalu itu untuk memperjuangkan hak-hak para warganya. Kok di masa sekarang dia menyerang warganya? Kumaha sih ini tuh harusnya dia warganya berkhianat. Iya kan, atau tapi juga kan mereka tidak bersalah gitu di situasi saat itu teh pas dibunuhin itu kenapa diserang gitu ya harusnya, atau misalnya ada ke-trigger apa gitu kan nggak ada ya. Ya kalau mau nyerangnya ke yang si jurnalis karena betul, tapi kok kayak ragu-ragu ya nyerang sih mereka berdua tuh. Mirip, wah ini muka-mukanya Belanda. Ya kalau mau kayak gitu ya sekalian ini malah enggak, justru pribumi, aduh aku gak enak nyebutnya, maksudnya warga lokalnya gitu yang diserang padahal kan mereka mah gak bersalah gitu. Iya di situ tuh emang mau cocok logi ke sejarah, mau cocok logi kemana-mana. Jadi kita mau empati ke siapa ini leluhurnya begitu, terus karakternya begitu, dokternya juga tolol banget ya. Itu bisa. Padahal dia udah sekolah, udah punya privilege ya, harusnya menggunakannya dengan baik gitu. Terus jurnalisnya juga ya sama aja. Malah kerjaannya moli. Karena aku pikir ini awalnya sequel, jadi aku berharap pertanyaan-pertanyaan dan misteri di film terdahulu itu bakal terjawab di film ini. Ternyata tidak. Ya, kalau enggak maksudnya leluhur yang disebutkan di film pertama ternyata kejawab sama di sini. Misalnya. Iya. Kan kalau misalnya kita bandingkan dengan film lainnya yang kita review juga yang terusannya film yang sebelumnya, nah itu tuh menjawab semua kebutuhan di film pertamanya. Seenggaknya udah terjawab nih semuanya. Kalau ini tuh enggak dan malah kayak meninggalkan lagi pertanyaan. Terus juga kan di film sebelumnya tuh kayak ada ngebahas planet-planet lah, apa kosmologi lah gitu. Ada juga kayak filsafatnya juga ya, meskipun mereka sebenarnya kuliahnya apa sih, psikologi atau naon ya? Iya, tujuan tesisnya juga nggak jelas. Nah tapi itu tuh aku pikir bakal jadi jembatan menuju film kedua ini untuk terjawab, ternyata tidak gitu. Makanya semuanya nggak terjawab dan malah menimbulkan pertanyaan baru bagi penontonnya. Dan gitu. ini juga orang sebelnya ngambil setting 1921. 21. Tapi ya logika kayak fashion atau apa yang mereka kenakan, apa yang terjadi saat itu atau kultur gimana, bahasa yang digunakan saat itu. Apakah akurasinya? Iya, itunya kayak ya udahlah kalian mah yang penting mah nonton aja ya itu. Iya jadinya gitu ya. Kayak pemerintah mau ngasih siaran pers ya udah kalian terima aja. Kayak bodo amat lah menyepelekan penonton. Itu sih yang sebelah tuh ya kalau ada hiburan lain gitu. Dagornya juga ada menjijikan sih. Menjijikannya dapat tapi ya kebutuhannya apa gitu. Si gornya tuh nggak ada sekadar menunjukkan kalau misalkan gornya kayak apa
yang Bring Her Back ya. Kan itu emang ada manfaatnya gitu. Kalau ini kan nggak ada ya. Iya, selain membuat penonton geluh ya. Jijik aja. Iya. Terus yang ini yang kocak tuh yang pas adegan buka ini. Iya, aku sempat perem sih karena enggak tega. Tidak tega adegan ngebuka kulit. Kan harusnya mah jadi make upnya bener ya, harus isinya beneran saraf-saraf dalam atau gimana. Tapi ini pas dibuka kulit ya isinya masih orang. Cuma berdarah aja. Itu anjir ngapain gitu. Belum bisa, mungkin maksudnya kalau nggak bisa make upnya ke situ ya jangan melakukan munculin itu ya. Gitu. Sama menurut aku ini tuh kan kayak mungkin pesannya ya, mungkin karena aku nggak dapet sih, tapi mungkin kayak ingin nunjukin kalau pemasungan itu nggak baik, atau kayak misalnya mereka juga berhak mendapatkan pengobatan yang sesuai gitu. Nggak dapet. Iya nggak ada. Tetap ya tahu gitu mending dipasung udah lebih aman warga. Terus ini dia tadi kan si dokter juga urgensi buat ngobatin si dokternya tuh bodoh banget ya, nggak tahu kenapa dia tuh harusnya kan punya wawasan atau misalnya intelektual yang lebih ya, kami berharapnya sebagai penonton dari warga yang lain gitu. Tapi kenapa tindakan-tindakan dia tuh kayak nggak dipikirin gitu, terus bodoh banget ya, maksudnya kayak misalnya nyelam aja ke kuburan tuh, ke lubang itu. Saya mau cek mayatnya masih ada. Terus ya si jurnalisnya juga sama aja. Dia asal nggak nulis gitu. Iya, dia ngetik juga dua kata doang. Kebutuhan dia jurnalis di kampung itu teh apa gitu. Kalau nggak penelitian atau apa disuruh Belanda ada riset kan naon gitu ya. Kita teh harus menunjukkan gitu ya. Coba buat ngejinak-jinakin anjingnya doang. Iya, terus harusnya kan ini tuh yang aku tangkap tuh kayak pertentangan lah antara ya konflik sains dan spiritual gitu ya. Mestinya kita juga dilibatin untuk ngerasain pertentangan itu. Ini tuh kayak nggak, kalau misalnya pernah nonton I Origin nggak? Itu kan sama kayak sains dan mistis gitu. Nah itu tuh kita tuh kerasa aduh pengen percaya ini ternyata ada kebimbangan untuk memilih salah satu gitu, untuk berpihak pada mana. Ini mah ya udah nggak, kita disuruh bodoh bersama gitu dengan hantu-hantu ini tuh nggak jelas banget gitu makanya. Langsung aja ke skornya. Oke, skor dari aku 3 per 10. Dari aku 2 aja. Soalnya yang bagus cuma itu adegan scene ini tiba-tiba ngekampak kepala. Oh ya itu epic ya. Tapi tidak berkesan bagi aku. Itu juga gak ada scene favorit. Gak usah lah. Tidak ada. Sama sih. Sintolol. Ya udah pokoknya mungkin cukup sekian saja review dari kita berdua, soalnya aduh nontonnya kita juga kebetulan menjelang maghrib jadi parah. Pas banget ya. Pas banget. Dan ini mungkin film yang nggak ada sampai di akhirnya tiba-tiba mayatnya muncul di kuburan juga, ngapain gitu. Tiba-tiba ada di kuburan berair itu, tiba-tiba ya semua mayat si leluhurnya komplit. Ya terus naon gitu. Iya itu dia. Nggak, pokoknya di sini ya ngawur lah, tak ada logika pokoknya. Beneran emang sebenarnya harus, yang menurut si dokternya aja kan bilang lebih baik cerita ini tidak usah kamu tulis. Saya memang tidak akan menulis karena koran saya bukan tentang mistis. Iya, harusnya tuh itu kamu tuh ngasih dialog kayak gitu, harusnya berpikir ulang juga, jangan nulis cerita kayak gini. Mungkin cukup sekian saja review dari kita berdua tentang menjelang maghrib 2. Sampai jumpa di video-video berikutnya, Bohan.